Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman mahasiswa khususnya Universitas Pamulang, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai yang namanya teori-teori hambatan pembangunan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan lebih menyeluruh, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu sejarah dari kenapa ada yang namanya teori hambatan pembangunan. Nah, teori hambatan pembangunan ini muncul pada semua negara, khususnya negara berkembang, karena di sini sejarahnya dari negara berkembang adalah suatu negara yang dijajah oleh negara maju. Sehingga negara berkembang ini mau tidak mau harus membangun perekonomian sendiri. Contohnya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Nah, negara Indonesia itu dari tahun 945 atau di abad 19, Perang Dunia Kedua, itu negara kita porak-poranda, baik dari segi ekonomi, sosial maupun pemerintahannya. Makanya negara berkembang itu pasti mempunyai hambatan pembangunan nasional. Nah, itu sejarah kenapa lahirnya teori hambatan pembangunan di suatu negara. Nah, kalau kita lihat di slide ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan pembangunan nasional. Yaitu ada dua, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini adalah faktor dalam negeri sendiri. Contohnya satu adalah perkembangan penduduk. Nah, perkembangan penduduk ini menjadi suatu hambatan di suatu negara dalam hal untuk mengembangkan perekonomiannya karena berpengaruh kepada aspek-aspek yang lain. Dan kedua adalah efek dualisme sosial dan teknologi, di mana efek dualisme sosial dan teknologi ini berpengaruh terhadap suatu pemerintahan. Misal yaitu berdampak kepada strata kehidupan sosial maupun bagaimana pemerintah menggunakan suatu teknologi dalam hal untuk membangun ekonominya. Dan ketiga adalah lingkaran perangkap kemiskinan. Nah, lingkaran perangkap kemiskinan ini adalah tidak jauh dari yang namanya lingkaran setan yang tidak bisa dipecahkan satu variabel saja, tetapi semua variabel itu mendukung. Misal pengangguran, kedua pendapatan, ketiga adalah lapangan kerja, kemudian keempat adalah tenaga kerjanya, sumber daya manusianya. Dan kita lihat mengenai yang faktor kedua adalah faktor penghambat dari luar negeri. Faktor penghambat luar negeri di sini ada dua, yaitu perdagangan luar negeri dan proses sebab akibat akumulasi. Nah, kita masuk ke bab slide ketiga, yaitu mengenai dampak dari pertambahan penduduk. Dilihat dari positif maupun negatifnya. Dilihat dari positifnya bahwa kontribusi dalam pembangunan ekonomi berpengaruh kepada pertambahan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu negara itu bertambah, maka kontribusinya pun itu akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Misal yaitu kalau masyarakat di suatu negara tidak berproduktif, maka niscaya akan berpengaruh kepada produktivitas suatu negara tersebut. Dan kedua adalah perluasan pasar. Perluasan pasar ini berpengaruh juga dengan pertambahan penduduk, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk artinya bahwa area atau perluasan daerah-daerah pasar itu bisa didominasi atau bisa disebarkan oleh jumlah penduduk tersebut, karena
Semakin banyak jumlah penduduk, maka penduduk itu akan berkontribusi di dalam pembangunannya, yaitu di pasar-pasar. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi ini, maka apa yang harus digunakan oleh penduduk tersebut di suatu negara? Jika suatu negara atau jika suatu pertambahan penduduknya itu menggunakan teknologi canggih, maka niscaya negara tersebut akan maju. Misal contohnya adalah pertanian. Pertanian bila menggunakan teknologi yang lebih maju, maka hasil kualitas dan kuantitas dari pertanian tersebut akan lebih unggul, sehingga mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi negara tersebut. Nah, dampak yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk dilihat dari negatifnya adalah pengangguran. Nah, semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu negara, jika tidak diikuti oleh produktivitas masyarakat tersebut, maka otomatis jumlah pengangguran di suatu negara pun akan bertambah. Karena kenapa? Karena jika penduduk itu tidak punya suatu kompetensi atau suatu skill, maka negara tersebut tidak akan bisa menggunakan tenaga terampil tersebut. Itu sehingga melahirkanlah pengangguran yang lebih tinggi. Yang kedua adalah perkembangan produksi pertanian rendah, di mana korelasi antara pertambahan penduduk dengan perkembangan produksi pertanian rendah karena diakibatkan oleh lahan pertanian mulai diambil atau mulai dipakai untuk perumahan, untuk perindustrian maupun yang lainnya. Dan ketiga adalah tidak produktif, yaitu kembali lagi yaitu kepada kompetensi atau skill yang dimiliki oleh suatu masyarakat di negara tertentu dalam hal produktivitasnya. Karena kalau masyarakat tidak banyak menggunakan tidak memiliki produktivitas, maka akan berakibat kepada penurunan pendapatan per kapita suatu negara karena banyaknya jumlah pengangguran di negara tersebut. Nah, di slide ini menjelaskan mengenai analisis para ahli dalam melihat pertambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan. Misal kalau kita lihat yang pertama adalah kemampuan masyarakat untuk menabung. Nah, di sini dilihat bahwa semakin tingkat tabungan yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini menunjukkan kepada kesejahteraan masyarakat tersebut. Tetapi sebaliknya, jika tingkat tabungannya itu rendah, maka artinya tingkat kesejahteraan pun itu rendah. Nah, kemudian corak penanaman modal. Nah, bagaimana caranya? Di sini dilihat dari bagaimana caranya atau polisi yang digunakan atau yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanaman modal. Dalam penanaman modal tentunya kalau negara berkembang berfokus kepada pendidikan. Karena pendidikan ini tentunya kalau negara berkembang mempunyai usia dini atau usia yang memerlukan pendidikan yang cukup untuk menindaklanjuti atau meningkatkan pendidikannya. Nah, kedua adalah penanaman modal di perumahan. Semakin usia penduduk tersebut bertambah atau meningkat, artinya bahwa pemerintah harus menyiapkan lapangan atau menyiapkan tempat-tempat untuk mendirikan perumahan. Nah, itu modal atau penanam modal yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di negara berkembang dalam hal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kita berlanjut kepada poin ketiga, yaitu mengenai pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi dilihat bagaimana caranya suatu pemerintahan dalam membangun daerah-daerah yang tertinggal. Misal di sini ada perubahan sistem pemerintahan yang dulunya adalah sistem
sentralistik mau dirubah ke desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi itu tujuannya adalah salah satu untuk memeratakan pendapatan masyarakat di suatu daerah yang tertinggal. Inilah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada pemerintahan SBY. Nah, keempat adalah pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga. Bagaimana suatu negara dalam menggunakan teknologi yang lebih maju. Misal di Indonesia. Di Indonesia dahulu adalah negara agraris, yaitu negara yang terkenal dengan pertaniannya. Nah, sehingga di tahun 2000 setelah reformasi menggunakanlah yang namanya penggunaan teknologi secara modern. Nah, otomatis hasil dari pertanian tersebut mempunyai kualitas yang bagus, sehingga hasil pertanian ini bisa diekspor di negara tertentu. Tetapi catatan sekarang adalah PR-nya pemerintah adalah sekarang ini masih banyak mengimpor bahan-bahan pangan. Poin kelima, yaitu kebutuhan pangan. Bagaimana caranya negara dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya? Hal ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mengimpor agar kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tercukupi. Yang terakhir adalah neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini berkaitan dengan yang namanya ekspor-impor dan neraca pembayaran perdagangan. Nah, hal ini pastinya negara Indonesia melakukan jalinan atau kerjasama yang namanya multinasional maupun antara negara dengan negara. Nah, kalau seandainya negara kita, Indonesia, jumlah impornya lebih tinggi, maka itu akan berpengaruh kepada neraca pembayaran perdagangan negara. Hal ini akan berkaitan dengan bagaimana caranya negara itu membayar hutang kepada negara lain, sehingga pastinya tingkat kesejahteraan masyarakat itu akan berkurang. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai lingkaran perangkap kemiskinan. Lingkaran perangkap kemiskinan ini adalah suatu rangkaian yang faktor-faktor yang menyebabkan kenapa negara berkembang itu menjadi miskin. Artinya bahwa di sini kekurangan negara-negara berkembang dalam hal menumbuhkan perekonomiannya menjadi baik karena beberapa faktor seperti masyarakat yang keterbelakangan, kemudian dia pendidikannya rendah, ketiga adalah mengenai produktivitasnya lemah, sehingga disinilah mempengaruhi beberapa kegiatan seperti penanaman modal di dalam negerinya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri ada dua pendapat ahli ekonomi seperti Ricardo yang menjelaskan bahwa jika produk dalam negeri sudah pangsa pasarnya sudah dikuasai, maka sebaiknya negara tersebut melakukan kegiatan ekspor sehingga produknya bisa berkembang di negara lain, yaitu meningkatkan pangsa pasarnya. Yang kemudian yang kedua adalah pendapat Adam Smith bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan dua keuntungan, yaitu mengenai perluasan pasar dan kemungkinan diperkenalkannya teknologi baru. Nah, hal ini sependapat dengan yang diucapkan sama Ricardo di atas, bahwa jika suatu negara dalam memasarkan produknya di dalam negeri sudah cukup pasarnya dan diperlukan perluasan pasar ke luar negeri, yaitu kegiatan ekspor, sehingga kegiatan
perekonomian di dalam negeri pun bisa meningkat. Dan kedua adalah teknologi baru. Nah, biasanya dalam kegiatan ekspor itu selain selain memasarkan produk ke luar negeri, juga bisa memperkenalkan teknologi-teknologi baru. Nah, itulah pendapatnya Adam Smith. Kemudian yang terakhir, slide terakhir, yaitu proses sebab akibat kumulatif. Nah, proses sebab akibat kumulatif ini dipengaruhi oleh 4 faktor mengenai corak perpindahan penduduk dari miskin ke daerah yang lebih maju, atau lebih dikenal lebih dikenal juga yaitu mengenai urbanisasi. Biasanya pelaku-pelaku urbanisasi ini adalah penduduk-penduduk yang intelektualnya tinggi dan mempunyai skillnya yang tinggi. Nah, di mana dalam urbanisasi ini diharapkan kota-kota besar itu bisa lebih maju lagi. Tetapi kelemahannya adalah yang daerah-daerah terbelakang itu tidak bisa berkembang lagi. Yang kedua adalah corak pengaliran modal. Corak pengaliran modal ini biasanya pemerintah melakukan pada penanaman modal di kota-kota besar. Hal ini dilakukan karena didukung oleh beberapa fasilitas khususnya yaitu perbankan. Karena di perbankan ini bisa membantu transaksi-transaksi keuangan yang lebih cepat, sehingga bisa menghidupkan atau meningkatkan perekonomian di kota. Yang ketiga adalah pola perdagangan. Pola perdagangan ini biasanya dilakukan oleh kota-kota besar karena didukung oleh industri besar yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian negara lebih cepat. Dan terakhir adalah kondisi transportasi. Kondisi transportasi ini biasanya difokuskan kepada kota-kota besar karena untuk membantu mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh industri-industri tadi. Nah, sehingga perekonomian negara bisa berkembang pesat. Nah, hal inilah yang bisa membantu perekonomian negara berkembang, khususnya Indonesia. Nah, pertemuan ini yang kita simpulkan adalah untuk memberikan solusi bahwa problem perekonomian negara berkembang, yaitu pertama adalah sumber daya manusianya, kedua adalah pendidikannya, kemudian prasarana dan sarana dalam kegiatan perekonomian. Itu saja pembelajaran pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.